Ya, Bapak Ibu sudah lihat screen Sudah. tentang kepemimpinan gereja masa kini. Nah, istilah yang ini bukan istilah baru ya, Christ-like, ini istilah sudah lama. Tapi hubungannya dengan leader yang saya katakan tadi, saya belum menemukan. Maka boleh jadi in English saya salah. Kalau Bapak Ibu lebih ini beri masukan, tapi saya a Christ-like leadership. Seorang pemimpin serupa Kristus dan satu kepemimpinan. Oke. Nanti saya baca sebentar ini. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Tanya, Pak Stefri kenapa ayat 9? Itu kan ngetop. Itu orang karismatik suka ayat 9 dan 10 itu. Kalau reform cukup aja berhenti ayat 7. Pada salib Kristus sudah cukup. After cross no more. sorry saya bukan bercanda, tetapi memang ini jiwa. Demikian firman Tuhan. Terjemahkan secara bebas, bukan terjemahan menurut saya tidak harafiah, King James Version ini. Biarlah pikiran ini, ya pikiran apa? Pikiran yang tadi dalam ayat yang keempat, ya sehati apa semua ayat sebelumnya. Be in you. Pikiran Kristus itu, pikiran ini ada dalam kita, yang juga memang ada dalam Kristus. Artinya sepikiran dengan Kristus. Ya, also ya juga adalah Christ mind. Ya itu. Apa? Coba apa itu Christ mind? Christ mind itu yaitu ini pikiran Kristus ya, cara mindset Kristus. Yaitu dia yang dalam rupa Allah, form of God, dalam rupa Allah, ya berpikir bahwa itu bukan sesuatu untuk diperebutkan, dipertahankan. Ini thought is not robbery to be equal with God. Dia memang Allah, tapi tidak perlu dipertahankan. Masa dia Allah kok ngotot bahwa saya Allah? Ya. Kalau Jokowi presiden, tidak usah ngotot, saya presiden. Kamu tidak paham ya? Itu bukan presiden itu, taksi. Ya, karena sudah equal. Nah, jadi Kristus ini tidak perlu ngotot dengan kealahannya. Nah, ini penting sekali dalam leadership. Nggak perlu ngotot dengan leadershipnya, dengan peran leadershipnya. Kalau mau diterapkan ya. Lanjut. Be equal with God, but made himself. Mengapa saya bahasa Inggris? Bukan soal bahasa Inggris, apalagi King James Version. Sepertinya kok lebih berkesan begitu loh. Ya. Tapi menjadikan dirinya no reputation. Wow, bagi saya inilah leader. Ini prinsip leadership. Sayangnya John Maxwell tidak menggali ini dalam bukunya. Ya, mereka suka menggali ayat 9 ayat 10. Dia sudah ditinggikan gitu. Dan semua bertekuk lutut. Saya bukan tidak tertarik, saya lebih memfokuskan kepada hal ini. Oke. And jadi made himself of no reputation and took upon him the form of servant, dan mengambil rupa seorang hamba. Dia mengambil, ini bukan rupa menyerupai saja, tetapi betul-betul dia mengambil totalitas hamba. The end was and was made in likeness of man, dan menjadi serupa dalam keserupaan dengan manusia, semua manusia. And being found in fashion as man, dan menjadi serupa manusia. Tetapi lebih lagi, he humble himself. Ya, di sini juga Bapak Ibu, not robbery, yaitu tidak mempertahankan kealahannya. Wong dia Allah kok dipertahankan. Sudah nggak usah ngotot. Sudah majelis nggak usah ngotot mempertahankan kemajelisan. Karena kemajelisan itu bukan hanya soal sejauh jabatan. Saya pernah bicara mungkin apakah di gereja, bahwa kemajelisan itu seumur hidup. Walaupun jabatan organisasi gereja ada masanya. Tapi saya sekali menjadi majelis, tidak hanya sejauh jabatan, tapi peran saya adalah majelis. Jadi
Seperti itulah saya memberi analogi. Ya. Lalu dia merendahkan dirinya menjadi taat, bahkan taat sampai mati, bahkan unto death, obedient, menjadi taat sampai mati, bahkan kematiannya di kayu salib. Ini total. Inilah yang saya sebut mutlak atau total. Baik, dari teks ini, mari kita awali dengan pendahuluan. Sekali lagi, topik pemimpin dan kepemimpinan pada abad 21 ini semakin saya memperhatikan jumlah buku yang ditulis tentang leadership itu dalam 20 tahun terakhir ini. Cuma saya amati yang 15, tapi 20 tahun itu mulai karena juga media informatika, teknologi lah, karena teknologi semakin meluas dan banyak konferensi, seminar dan sebagainya banyak sekali. Ya, karena apa? Karena pengaruh sejumlah penulis dengan teori-teori penciptaan, teori pembentukan. Ya, bahwa pemimpin itu bisa dibentuk. Saudara bilang saudara nggak bisa jadi pemimpin. Sorry ya, pemimpin itu tidak dilahirkan, tetapi diciptakan. I can create you to be a leader. Nah, maka itu para pemimpin senior sekarang memutlakkan, saya bisa menciptakan majelis-majelis muda menjadi pemimpin-pemimpin hebat di gereja ini. Nah, itu agak berdosa. Agak berdosa. Karena ini teori dimutlakkan. Memang boleh juga ada unsur kita memberdayakan, kita memperlengkapi, tapi nggak bisa menciptakan seorang pemimpin. Nanti jadilah seorang ayah menciptakan anaknya pemimpin untuk ganti dia, seperti partai yang sedang panas-panas hari ini, ya kan? Nah, karena itu teori penciptaan. Nah, tapi teori itu membahana, meluas sampai ke gereja. Ya, 2, postmodern worldview, sehingga idealisme leadership itu kabur. Kenapa? Ya karena tergantung slogan-slogan berpikir sekarang ini, what feels right? Apa yang saya rasa benar? Saya rasa loh, I feel right. Saya salah ketik ya. What ini feel good for me. Ini salah feel ya, bukan. Feel good for me. It is whatever I make it to be. Itu apapun yang saya lakukan untuk menjadi yang saya mau. Nah, it's what is truth and benefit for me. Nah, ini leadership sekarang dengan slogan-slogan seperti ini, semuanya mengungkapkan hilangnya idealisme dan atau standar-standar tradisional yang dipegang selama berabad-abad. Maka terjadi ledakan leadership. Nah, ini terjadi ledakan leadership. Tidak terkecuali di gereja pun. Masuk orang-orang muda mau jadi pemimpin. Ya boleh saja, tetapi harusnya kita humble di hadapan Tuhan, berlutut. Tuhan, apakah Engkau mau pakai aku? Engkau mau memimpin gerejamu melalui aku? Ini sudah hilang. Oh, ambisi yang ada itu ambisi-ambisi. Yang ketiga, kemajuan teknologi komunikasi dan informatika mengekspos pemimpin-pemimpin dunia yang kemudian diidolakan dan memberi inspirasi kepada next generation untuk menjadi seorang pemimpin seperti itu. Ya, global. Nah, sekarang saya mau berapa? Saya baru menulis sesuatu di WA, pemimpin sekolah teologi Indonesia. Padahal akar masalah dunia ini, akar masalah bangsa, akar masalah gereja, akar masalah kemajelisan bukan karena anggaran dasar gereja, bukan karena peraturan gereja, bukan karena ekonomi gereja yang seret, bukan karena budaya gereja yang kaku, bukan. Tetapi bagi saya, akar masalah dunia ini, masalah Indonesia, berakar pada
masalah pemimpin dan kepemimpinannya. Ya, itu bagi saya dunia ini bukan bergantung pada pemimpin, tetapi memang sangat banyak dipengaruhi oleh figur-figur pemimpin. Karena itu, pemimpin gereja yang tidak gerejawi lah yang sering merusak gereja daripada anggota gereja atau orang non-gereja. Menurut saya orang non-gereja hampir tidak pernah merusak gereja. Hampir. Bukan berarti tidak ada. Hampir. Dan menurut saya juga anggota gereja hampir tidak pernah merusak gereja. Yang merusak gereja adalah mereka-mereka yang diberikan kekuasaan untuk mengatur gereja. Nah, mengaturnya keliru, mengaturnya salah, mengaturnya nggak disertai dengan tahan diri, mengaturnya itu bebas bebasnya. Ya, Sun Bok-kim, seorang presiden dan satu university di Korea, dia menulis dalam satu bukunya, dalam satu tulisan, and all because of the leader, dan semua karena pemimpin, sekolah, gereja, atau organisasi apapun, jatuh bangunnya kepemimpinan adalah karena pemimpin. Jatuh bangunnya sekolah, jatuh bangunnya gereja adalah karena pengaruh pemimpin. So, leadership is in trouble and also is the church. Demikian pula gereja. Jadi, ini memang perlu dikaji. Tapi saya mempelajari sejumlah tokoh leadership Kristen, seperti seorang ahli dosennya Pak Yakuto Matalah dari Fuller Theological Seminary. Dia pun menyatakan bahwa yang paling penting adalah ini bahasa ini. Tidak ada yang lebih penting daripada leadership. Kata Robert Clinton. Nah, itu namanya seorang Robert Clinton, ahli leadership Kristen, Injili. Ya. Tidak ada yang lebih penting dari leadership. Lalu Alkitab juga menegaskan, memang apa yang terjadi dengan domba-domba tanpa gembala? Ya. Apa yang terjadi dengan domba tanpa gembala? Ya, maka itu sangat penting sekali leader and leadership. Oke. Pemimpin rohani, ya sayangnya begini, karena tadi ledakan leadership, sayang sekali pemimpin rohani semakin hilang, sedangkan pemimpin yang kuat semakin banyak. Pemimpin gereja masa kini ya semakin sama dengan organisasi pada umumnya. Kenapa? Karena itulah pengaruh ledakan leadership. Pengaruh buku-buku umum bertemakan leadership yang dikonsumsi oleh orang-orang gereja. Yang paling celaka, warga gereja yang suka mempelajari buku-buku leadership, tetapi tidak mempelajari Alkitab, ini akan banyak protes gereja. Dia akan memprotes gereja yang tidak transparan, dia akan memprotes gereja yang tidak sesuai dengan leadership yang diakui pada umumnya. Ya, inilah sebenarnya perusak gereja. Kenapa? Karena dia mengkonsumsi pikiran-pikiran luar. Bukan saya anti pikiran luar, tapi perlu ada kristalisasi, perlu ada itu yang saya sebut tadi, theologizing, ya, supaya betul-betul menjadi kepemimpinan gereja, bukan kepemimpinan umum lalu diterapkan di gereja. Tadi malam saya memberikan pengarahan ke sekolah teologi, pimpinan sekolah teologi begini. Kalau Bapak Ibu melayani gereja, harus akrab dengan istilah-istilah kegerejaan. Kalau Bapak Ibu membuka perusahaan tahu atau tempe, Bapak Ibu harus akrab dengan semua usaha tahu tempe. Nah, kalau Bapak Ibu mau menjadi orang betul-betul kerja melayani di sekolah teologi, ya, Bapak Ibu harus mengetahui istilah-istilah dan kebiasaan-kebiasaan sekolah teologi. Demikian pula kemajelisan.
Kalau Bapak Ibu mau terlibat dalam kemajelisan, harusnya mempelajari hakikat kemajelisan. Ya, majelis itu apa, pengertiannya, dasar Alkitabnya, tujuannya apa, perannya apa, fungsi majelis itu apa. Ya, karena supaya kita akrab dengan dunia pelayanan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kepemimpinan masa kini sedang kehilangan idealisme. Karena itu Bruce Nichols menulis satu tulisan bahwa leadership is a world without border. Kepemimpinan dalam satu dunia tanpa batas. Apa artinya? Tanpa standar. Ya, itu juga tanpa standar. Kepemimpinan without borders. Tanpa lagi batas. Artinya bebas. Sekarang kita sedang berada dalam dunia yang tanpa batas. Not only tidak hanya berkenaan dengan leadership dalam segala hal. Ya, maka itu pemerintah masa kini tidak gampang memimpin. Ya, karena media, apalagi media sosial dan sebagainya tanpa batas. Maka itu dibatasi dengan hukum-hukum. Ya. Sangat sulit menemukan pemimpin dan kepemimpinan yang rohani karena figur Yesus Kristus sebagai model pemimpin dan kepemimpinan Kristen sudah dianggap terlalu rohani, tidak relevan lagi dengan tuntutan dan tantangan masa kini. Ya, ada anggapan-anggapan seperti ini. Para pemimpin Kristen lebih cenderung menerapkan model pemimpin dan kepemimpinan yang sudah lazim diterapkan di organisasi-organisasi pada umumnya. Nah, transisi. Sebelum semakin jauh dari Alkitab, semakin hancur, kita harus kembali untuk menegaskan Christ-like leader and leadership. Di antaranya dapat digali dari Filipi pasal 2 ayat 5-8 yang saya baca tadi. Dalam konteks kepemimpinan kongregasional atau presbiterial, kalau gereja kita, GKIM, presbiterial, dipimpin oleh presbiter. Pembahasan ini saya membagi pemimpin dalam dua klasifikasi, yakni pemimpin P besar, pemimpin P kecil. Contoh, pemimpin P besar ketua majelis. Lalu pemimpin P kecil anggota majelis. Itulah dua, ini dari hasil summary sejumlah pemikiran yang saya peroleh. Dua tipe pemimpin P besar. Ya, dua tipe. Yang pertama, pemimpin pasif. Kalau pemimpin kita, katakanlah gembala sidang, atau pastor, dalam bahasa Malaysia pastor sidang, atau ketua majelis, itu P besar, pasif. Sehingga pemimpin ini memberi masukan, pemimpin kecil ini memberi masukan dan bahkan desakan. Karena mereka melihat pemimpin kami ini kok pasif. Akhirnya memberi ruang kepada gerakan bawah. Untuk apa? Memberi masukan masih bagus. Mulai mendesak, mungkin sangat muncul konflik. Jadi pemimpin pasif ini penyebab konflik. Nah, perhatikan, karena pasif, kepemimpinannya pun bisa terpecah, ya, pada kelompok-kelompok yang terbentuk oleh interest atau kepentingan sub-sub kelompok. Nah, kalau pemimpin lemah, saya anggap ini pasif ini lemah, kacau. Pemimpin lemah kacau. Karena akhirnya gerakan-gerakan muncul kelompok dalam kelompok banyak. Tergantung interest, tergantung kepentingan. Nah, pemimpin lemah seperti ini dalam gereja itu kaya konflik dan hanya berputar-putar. Lagi pula pemimpin P besar ini, yang pasif ini, agak sulit menyelesaikan masalah. Okay. Kedua, pemimpin aktif ideal. Dia aktif dan ideal. Biasanya aktif itu ideal.
yang cenderung, ini juga negatif, yang cenderung memutuskan sendiri, berjalan sendiri, lari sendiri, meninggalkan para pemimpin P kecil. Bahkan memperlakukan pemimpin P besar, P kecil itu sebagai followers. Ya, pemimpin P berada dalam pencobaan untuk menjadi strong leader, dan ini bukan model Kristus. Karena itu dia akan memperkuat kepemimpinannya dengan orang-orang yang kuat untuknya, maupun menjadikan dirinya sebagai pemimpin yang kuat karena pengaruh dan perannya. Ini lebih kuat di politik. Nah, gereja harus bebas dari gaya atau tipe-tipe pemimpin pasif dan tipe-tipe pemimpin aktif. Ya memang dia ideal, tetapi dia dia aktif dan semuanya by himself. Ya, ini dua tipe pemimpin P besar. Kalau kita lihat pemimpin P kecil, bagaimana dengan pemimpin P kecil? P kecil, P itu anggota majelis, ya, atau guru-guru sekolah minggu. P besar ketua bukan tim, apa itu, bukan pelayanan kategorial, ya, anak muda. Ketua di bawahnya itu guru sekolah minggu. Nah, bagaimana dengan pemimpin P kecil? Pemimpin P yang ideal, aktif ideal, akan cenderung berada dalam pencobaan karena ketidakserasian antara idealismenya dan ketundukan atau ketaatannya. Ini temptation yang saya alami cukup lama. Ya. Saya maunya karena idealisme. Tetapi ketundukan saya ini sedang diproses Tuhan untuk menjadi murid yang tunduk. Ya, belum tentu idealisme itu kehendak Tuhan. Belum tentu hal yang baik itu kehendak Tuhan. Yang benar pasti kehendak Tuhan. Maka cara-caranya pun harus pasti cara tunduk itu cara benar. Maka itu idealisme dan ketundukan, ketaatan itu menjadi natur seorang pemimpin semestinya. Nah, idealisme seperti ini, nampak ya kalimatnya. Kita harus berubah. Kita ini pemimpin perubahan. Nah, ini kampanye-kampanye. Kita mengadakan pembaharuan. Kita harus berkembang dan maju. Kita harus kembali kepada kebenaran. Kita harus memiliki visi yang jelas. Kita harus memimpin, melayani dengan visi. Kita harus menjangkau semua jemaat. Kita harus bekerja keras. Kita harus transparan. Memang ini idealisme. Dan itu bahasa P kecil. Hampir jarang saya mendengar P besar. Ya ada kalau dia menasihati, memang sudah harusnya begitu. Kalau P besar idealisme aktif, mestinya dia begitu. Tapi kalau P kecil sangat aktif, lalu P besar pasif, wah ini konflik yang bisa menjadi pertengkaran. Ya, masih banyak lagi idealisme yang perlu dikaji secara teologis dengan sikap menahan diri, kerendahan hati. Penjelasan. Dalam Filipi pasal 2 ayat 1-4, Rasul Paulus membukakan masalah gereja. Ya, masalah gereja itu egoisme. Saya rangkum saja dengan kata selfishness. Egoisme. Kenapa? Mencari kepentingan diri, mengutamakan diri sendiri, memuji diri sendiri. Apa artinya? Popularitas. Di situ juga ada ya egosentrisme. Semuanya diri sendiri. Dan itulah sebenarnya racun dalam gereja. Racun dalam gereja. Saya pikir juga itu racun dalam pernikahan. Sebenarnya suami istri ini sampai bercerai karena egois. Ya, karena egois. Sangat kuat egoisme. Topik egoisme menjadi topik yang sangat kuat, menjadi salah satu faktor yang terdepan perceraian. Demikian pula dalam gereja. Persoalan mandul dan bekunya leadership dalam gereja karena kuatnya egoisme
P besar dan atau mungkin P kecil. Selama egoisme, selfish ambition menguasai seorang P besar, pemimpin atau kelompok orang P kecil, maka tidak akan mungkin kesatuan itu, tidak mungkin ada kesatuan, salah ketik, dan saya sebut bukanlah pelayan, bukanlah pemimpin. Disinilah sebenarnya tantangan bagaimana seorang pemimpin itu perlu dimuridkan supaya egoismenya itu makin ditahan, dikendalikan. Jadi sebenarnya seorang pemimpin itu di mata orang-orang dipimpin sedang ditelanjangi. Dan saya pikir inilah sebenarnya kehendak Tuhan. Tuhan menelanjangi seorang pemimpin, termasuk menelanjangi egoismenya, supaya Tuhan mau pakai. Atau karena Tuhan mau pakai, maka para pemimpin ditelanjangi oleh Tuhan. Dan inilah sebenarnya prinsip discipleship. Kalau saya belajar ya, pada seorang pemimpin yang sudah senior. Saya tidak menyebut dengan namanya, tapi waktu itu saya di Batu Malang. Setiap kali rapat, ini dia masih senior dia saya, senantiasa bicara dengan nada orang Timor kepada pemimpin tertinggi dengan emosi. Ya. Lalu datanglah pemimpin ini, dia orang emosi sekali juga orang itu, bapak itu, tapi dia menahan diri. Dia datang langsung merangkul. Dia mengatakan, nanti kita bahas di luar ya. Wah, saya lihat inilah yang saya katakan, bagaimana seorang pemimpin ini dimuridkan di depan orang yang dipimpin. Saya mungkin perlu doa puasa, Pak Wawan. Baru bisa begini. Ini doa puasa pun mungkin juga nggak lulus. Tapi inilah arti. Ya, inilah arti. Coba lihat Tuhan Yesus dipermalukan kan? Tapi sikapnya seperti apa? Dia pemimpin yang benar-benar sempurna. Bagaimana Tuhan Yesus dipermalukan di banyak orang, di muka umum. Itu sebagai model untuk kita diproses. Tuhan Yesus nggak perlu diproses, dia sudah Allah. Tapi kita diproses untuk menjadi murid. Ya, oke. Karena itu Rasul Paulus menasihati gereja Filipi untuk bersatu, sehati sepikir, sekasih, sejiwa, setujuan. Hal ini dapat terwujud dengan bermodal dan bermodelkan Kristus. Ya, kalau nggak punya modal Kristus, impossible. Tidak mungkin ada persatuan, tidak mungkin ada sejiwa, setujuan, sekasih, sepikiran without Christ. Boleh karena kepentingan. Saya bersatu karena kepentingan. Padahal di gereja harus bebas kepentingan. Ya, kalau bagi saya Jokowi bersatu dengan sejumlah partai-partai yang berbeda itu karena kepentingan. Tidak ada kesatuan menteri-menteri di Indonesia ini tanpa kepentingan. Nah, di gereja tidak boleh ada kepentingan. Nah, untuk mewujudkan hal ini, impossible without Christ. Maka itu saya katakan harus bermodalkan Kristus. Tanpa Kristus seorang majelis tidak mungkin. Ya, tidak mungkin memimpin, tidak mungkin memimpin. Nah, dan bermodalkan dan bermodelkan. Itu ciri khas saya kalau berbahasa. Seperti tadi, ribut. Sekarang model. Christ is our model. Ya, Kristus adalah model kita dalam leadership. Nah, kita ke arah sana. Karena itu Paulus menegaskan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran atau dalam hidupmu bergereja. Ya,
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Ya, memiliki DNA Kristus, pakai istilah, memiliki natur Kristus. Ya. Dengan kata lain, Yesus Kristus adalah modal dan model. Kenapa? Menaruh pikiran dan perasaan. Kita menaruh Kristus sebagai modal. Menaruh Kristus sebagai model. Model apa? Model pemimpin gereja, model majelis gereja, model gembala sidang, model pemimpin Kristen. Kenapa? Karena inilah kepemimpinan kenosis. Nah, nanti saya terangkan. Next. Kristus dalam rupa artinya rupa Allah, bukan hanya pada masa prainkarnasi. Karena natur ilahnya ini, equality with God, adalah bersifat kekal. Namun demi misinya, perannya ia bukan hanya mengosongkan dirinya, melainkan menjadi hamba. Mengosongkan diri ini, pada frase gini, dalam rupa Allah langsung menjadi rupa hamba. Wow, total. Inilah jiwa pemimpin Kristen. Dalam rupa presiden, dalam rupa ketua sinode, tapi juga rupa. Jadi sebenarnya pemimpin Kristen harus dua wajah. Tapi bukan munafik ya. Pertama dia adalah ketua, tapi dia juga ada pelayan. Ya, kenapa? Allah, Yesus Kristus, dalam form of God and form of servant. Inilah model pembelajaran yang menjadi modal bagi pelayanan, kepemimpinan. Ya, mengosongkan dirinya bukanlah dimengerti dengan Yesus mengosongkan kealahannya atau menjadi bukan Allah lagi, bukan. Tetapi menahan diri, tidak mengotot robbery, gitu. Tidak mau merampas. Aku Allah ya, aku tidak. Dia sudah Allah, nggak perlu dipertahankan. Kalau dia mempertahankan dia Allah, dia bukan Allah. Dia sudah naturnya Allah, jadi nggak perlu dipertahankan. Maka kalau dia menjadi manusia dan menjadi hamba, nah ini karena misinya. Tapi bukan berarti dia bukan menjadi Allah lagi. Ya, nanti kita lihat aplikasi. Nah, kenosis dalam konteks misinya, ia penuh ketaatan, made himself kepada Allah Bapa ya, dia penuh ketaatan dan bukan subordinatif. Dia bukan bagian kedua. Ya, walaupun dia pribadi Allah Tritunggal yang kedua, tapi dia bukan bagian atau di bawah. Ya, tapi dia mau menjadi, tetapi dia Allah. Dia enggak robbery. Dia enggak ngotot, tapi dia mau menjadi manusia. Bahkan dan jangan lupa bahwa kealahannya kekal. Maka pada waktu dia menjadi manusia, bukan berarti dia menjadi manusia, bukan Allah lagi. Ya. Nah, bahkan dia menjadi hamba, namun yang tidak berdosa. Hal ini sama dengan tulisan Paulus pada jemaat Korintus, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Ini sini pentingnya. Jadi Allah menjadi manusia ini karena misi pembenaran oleh Allah, oleh darahnya. Ketaatannya kepada Bapa adalah ketaatan yang mutlak. Sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini absolute obedience. Nah, inti. Masih ada inti. Dari pembahasan Filipi 2 ayat 5-8 mengenai himne Yesus Kristus di atas, pemuliaan Tuhan. Ada dua prinsip utama yang dapat dipegang dan diterapkan dalam pelayanan dan dalam kepemimpinan. Ini saya temukan hari ini tadi pagi dan saya sangat senang. Ya, saya sangat bersyukur karena ini juga harus membekas dalam diri saya. Mengenai seorang Christ-like leader dalam leadership dia, pelayan, pemimpin itu dia Christ willingness and Christ submission. Inilah yang membuat pemimpin dan kepemimpinan gereja berbeda dengan non-gereja. Dengan perusahaan, dengan kantor-kantor pemerintah, ya dengan dunia. Inilah yang berbeda, yaitu
ada willingness, ada submission. Tetapi bukan willingness kita, but Christ who is in us, yang dalam kita, yang membuat kita willing, yang membuat kita submit. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kerelaan yang mutlak atau absolute willingness. Ya, kerelaan yang mutlak, absolute willingness. Menjadi pelayan atau pemimpin dengan cara tidak mengedepankan posisi atau jabatan, melainkan peran. Ini penting sekali. Orang ini pasti nggak suka meja kantor. Itulah Jokowi. Salah satu contoh walaupun berbeda. Ya, nggak suka meja. Bukan berarti nggak ada meja. Perlu meja, tapi tidak memimpin dari meja. Panggil dia menghadap sini. Tolong panggil dia menghadap sini. Itu gaya dulu dan gaya-gayaan. Sekarang, bagaimana pemimpin ini betul-betul tidak pada jabatannya, tapi pada perannya. Inilah, sehingga begini, walaupun masa bakti Bapak Ibu sebagai majelis sudah berakhir, tapi peran tidak berakhir. Ini teologi saya begitu, majelis itu seumur hidup. Kecuali mau ubah jadi pendeta, sekolah teologi dulu lah. Ya, majelis itu seumur hidup. Kenapa? Perannya sekali majelis, dia menjadi majelis seumur hidup dalam hal peran. Tetapi jabatannya itu terbatas. Nah, dan maka itu orientasinya bukan pada jabatan, orientasinya pada peran. 2, model melayani termasuk memimpin Yesus Kristus bertolak dari kerelaan yang mutlak kepada kehendak Bapa. Ya, pada kehendak Bapa. Bapak Ibu majelis sekalian yang saya hormati, mari kita melihat ini sebagai satu respon Bapak Ibu kepada kehendak Bapa. Bukan kebetulan Bapak Ibu, bukan terpilih. Saya yakin Bapak Ibu tidak terpilih. Bapak Ibu dipilih. Ya, bukan terpilih, tapi dipilih oleh Tuhan melalui suara jemaat. Ya. Dan itu pilihan Tuhan. Maka itu kata kerelaan mutlak ini kepada Bapa. Kerelaan mutlak. Kalau kerelaan mutlak pada gereja, ini manipulasi. Ya, kalau kerelaan mutlak pada gereja, pada gembala sidang, saya mutlak taat pada Pak Yohanes. Saya rela karena Pak Yohanes. Nah, ini satu waktu dia akan menukik Pak Yohanes. Dan yang kedua juga dia hidup tidak berkenan pada Tuhan. Jadi dia menjadi majelis yang tidak berkenan pada Tuhan. Harus betul-betul relanya kepada Bapa. My willingness adalah untuk my Father. My God Father. My willingness. Kerelaan saya ini, kok rela? Kok rela jemput jemaat? Ya bukan supaya dibacakan di gereja. This is my willingness untuk Bapakku di sorga. Ya, saya membesu. Kok mau hujan-hujan? Ini kerelaan saya pada Bapa di sorga. Ya, ini yang perlu kita tanamkan dalam pelayanan dan leadership. Nah, kerelaan yang mutlak adalah kerelaan tanpa syarat. Bukan karena apapun, melainkan karena hubungan kita antara anak dan Bapa. Wow, ini mengapa saya seperti ini? Karena saya memiliki hubungan dengan Bapa. Khotbah saya, ceramah saya seperti ini karena hubungan saya dengan Bapa. Nah, ini penting. Bukan karena hubungan saya dengan Pak Andreas, bukan karena hubungan saya dengan Pak Wawan atau Pak Yohanes, bukan. Tapi karena hubungan saya dengan Bapa. Ya, ini yang perlu kita renungkan terus-menerus. Karena besok bisa lupa. Ini today kita ingat, tomorrow mungkin kita lupa. Maka itu bahan ini ada. Saya pikir bahan itu lengkap, saya sudah kirim. Itu pun saya sengaja berjuang untuk menulis di tengah-tengah kesibukan. Karena bagi saya, kalau saya hanya lisan-lisan begini, atau hanya PowerPoint, poin, saya kurang bertanggung jawab. Saya harus meninggalkan tulisan. Karena bisa jadi Bapak Ibu mengkritik juga, nggak apa-apa. Karena nggak sempurna juga ini.
ada tambahan, ada kurang-kurang mah boleh gitu. Dan jadi pegangan. Oke ya. Hubungan kita dengan Allah menjadi dasar kerelaan kita tanpa syarat melayani atau memimpin gereja. Kerelaan tanpa syarat adalah model pelayanan atau model kepemimpinan gereja. Tanpa menuntut posisi dan penghargaan dan tanpa memaksakan kehendak. Nah, di sini. Karena rela, nggak usah paksa. Walaupun saya punya ide bagus, ide sempurna, sudah jangan dipaksakan ide itu. Ya, ide itu tidak semua ide yang baik itu kehendak Tuhan. Tapi ide yang benar pasti kehendak Tuhan. Tapi kapan waktunya, tunggu Tuhan saja. Ya, disinilah sesungguhnya kita memahami bahwa kerelaan tanpa syarat itu ada kerelaan tanpa memaksakan pendapat. Ya, itu kerelaan tanpa memaksakan pendapat atau memaksakan kehendak diri sendiri. Kerelaan tanpa syarat adalah kerelaan sikap tanpa keluh kesah terhadap pemimpin. Ya, jangan cari pemimpin sempurna. Kalau Bapak mau cari pemimpin yang sempurna, ya Bapak Ibu lah yang tidak dimuridkan. Izinkan, saya cukup lama juga berada di bawah kepemimpinan, bagi saya di bawah kepemimpinan yang menurut saya minta maaf, kurang sesuai. Agak duniawi orangnya. No, saya mau berontak. Tetapi saya terpikir bahwa saya sedang dibantu Tuhan. Berada di bawah kepemimpinan orang itu, saya sedang dimuridkan oleh Tuhan. Ini penting sekali. Sangat penting. Dan saya pikir kalau kita lulus, bukan lolos ya, lulus sebagai murid, Tuhan akan memberi kepercayaan lagi kepada kita. Dan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang utama, baru beri kepercayaan. Nah, ini kerelaan tanpa syarat adalah sikap tanpa keluh kesah terhadap pemimpin. Jangan berkeluh kesah. Baca Ibrani pasal 13 ayat 17. Nah, kedua, tadi kan kerelaan. Sekarang ketaatan yang mutlak. Ketaatan mutlak kepada kehendak Bapa adalah hal yang mutlak bagi para pelayan atau pemimpin. Ketaatan yang mutlak adalah menyingkirkan alasan apapun. Bapak Ibu, ketaatan yang mutlak, no more reason. No more reason. Saya tambah dengan guyonan ini. Ini guyonan, bukan kebenaran ini. Taat, T, tidak. A, ada. A, alasan. T, titik. Tidak ada alasan, titik. Nah, itu hanya main-main. Saya nggak suka dengan cara-cara begini, tetapi hanya main-main saja. Ini bukan firman Tuhan. Tetapi poin saya sebenarnya, di hadapan Allah, we have no any reason. Di hadapan Allah, hanya ada ketaatan. Kenapa? Dia yang pilih saya. Masa masih mau beralasan? Bukan kita yang pilih dia. Tuhan yang pilih kita melalui suara jemaat. Ikuti saja, Bapak Ibu. Ikuti saja. Ya, jangan melawan. Ikuti saja. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu kita bukan orang hebat. Bagus. Tuhan tidak pilih orang hebat. Dia tahu kita nggak fasih bicara. Dia tahu kita nggak banyak mengingat ayat Alkitab. Dia tahu. Nah, maka itu dia muridkan. Jadi kalau Bapak Ibu majelis yang masih kurang pengetahuan Alkitab, lalu terpilih, inilah saatnya Bapak Ibu dimuridkan dan memuridkan. Karena kapan lagi Bapak Ibu dimuridkan kalau tidak dengan cara begini. Bagi saya ini cara spesial. Ya, cara yang spesial. Bapak Ibu dimuridkan. Dan saya yakin 2-3 tahun kemudian kemajuan rohani Bapak Ibu akan nampak menjelang akhir masa. Bukan makin duniawi, Pak, saya yakin. Makin rohani lah. Masa akhir jabatan sebagai majelis, makin rohani. Kenapa? Karena dimuridkan. Tapi kalau nggak dimuridkan, makin duniawi.
Akhirnya main sana, main sini, home pimpa, aleo gambreng. Karena nggak dimuridkan. Tetapi kalau kita sama juga dengan saya tidak menduga Pak Yohanes, Pak Puji. Saya di Jakarta ini sudah 8 tahun. Kayak baru kemarin tuh. Nggak bermimpi ke Jakarta, kota yang kubenci. Bukan karena gubernurnya, kotanya yang tidak sesuai dengan saya. Ya, tetapi 8 tahun. Ya, 8 tahun. Tapi ya itu, yang indah Tuhanlah yang memuridkan saya. Saya sudah memimpin lembaga di Batu Malang, rektor, tiba-tiba datang merangkak lagi di Jakarta, merintis satu lembaga, merintis dengan air mata, merayap, samalah dengan Bapak Ibu usahawan atau pebisnis, merintis dari awal, dan merintih juga, sambil merintih juga air mata, udah menangis kan, merintih. Tetapi ya itulah, poin penting bagi saya, sebagaimana ini dimuridkan. Sampai mati jangan pernah menutup diri untuk dimuridkan. Sampai masa akhir jabatan majelis, saya murid Tuhan. Dan nampak makin dewasa. Makin banyak ayat yang dihafal. Makin terampil bicara hal-hal rohani. Itulah buah-buah pemuritan dan buah-buah leadership. Oke. Ketaatan tanpa syarat ini sudah mau berakhir. Bukanlah ketaatan karena jabatan atau ketaatan karena keadaan tertentu, situasi, melainkan ketaatan mutlak yang bersifat tetap permanen. Bukan karena interest, bukan karena saya lagi free, tidak ada kerjaan maka saya ke gereja, saya ada kerjaan maka saya ikut kunjungan, bukan karena masih kuat seperti lagu Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan selagi masih kuat, bukan karena saya masih kuat. Bukan. Tanpa syarat itu bukan karena saya masih kuat. Bukan karena jadwal juga, ini giliran saya, memang ini jadwal saya. Bukan. Mari menjadi hamba Tuhan, menjadi majelis, melampaui jadwal. Kalau Bapak Ibu hanya melayani karena jadwal, mohon maaf. Bapak Ibu mekanis, mesin, bukan pribadi yang hidup. Saya tidak mau diikat oleh jadwal. Saya harus taati jadwal. Tapi saya tidak mau melayani hanya sejauh jadwal. Itu hamba upahan, hamba jadwalan. Ya. Bukan karena diumumkan. Bukan karena ada amplop atau bukan karena ada apapun. Ya, ini semua untuk saya lagi, apalagi saya. Bagi saya firman Tuhan ini 100% untuk saya, 50% untuk Bapak Ibu. Ketaatan Kristus adalah ketaatan mutlak tanpa syarat atau tanpa alasan. Mulai dari kelahirannya, no complaint, penderitaannya via dolorosa, sampai kematiannya. Dia tidak komplain. Ya, dia tidak pernah komplain, dia tidak mengerutu. Inilah model pelayan, model pemimpin Kristen. Setia dalam ketaatan mutlak. From the beginning until the end. Not only as long as you are, sejauh kita adalah majelis. Elders, but sepanjang hidup kita. Saya ini belum tua banget lah, tetapi saya pikir saya mulai tua. Saya berpikir apa yang saya buat untuk Tuhan, saya hampir belum berbuat untuk Tuhan. Tuhan yang banyak berbuat untuk saya. Ya, Tuhan yang banyak berbuat untuk saya. Jadi saya malah memikirkan Tuhan, Desember yang lalu saya memikirkan Tuhan, apalagi ya Tuhan yang Engkau mau kehendak-Mu terlaksana dalam hidup saya. Ini dengan air mata saya berdoa dan meminta. Ya, saya bersyukur tahun yang lalu saya baru selesai Tuhan pakai untuk mendirikan satu sekolah tinggi teologi di Manado. Ya, puji Tuhan ada sejumlah dosen, ada 12 dosen, ada sejumlah mahasiswa walaupun pada masa pandemik. Tuhan bagi saya itu ajaib mendirikan 5 gedung dalam masa pandemik, itu bagi saya itu keajaiban. Tetapi setelah itu saya selesai, Tuhan sudah mereka tangani sekarang, saya tidak mau urus. Sudah ada orang-orang berperan di sana. Kasih lagi tugas untuk saya yang memang kehendak-Mu bukan kehendak-ku. Jadi minta tugas ya Bapak Ibu, jangan minta tugas pada Pak Yohanes, minta tugas pada Tuhan. Maka Tuhan suruh Pak Yohanes akan menugaskan. Oke, ini ketaatan tapi bukan. Oke, lewat.
Nah, sekarang penutup. Monolog. Dialog satu orang lah, tapi dalam bentuk tanya jawab. Masih banyak pertanyaan. Misalnya begini, Pak, kita mentaati pemimpin apakah karena jabatannya? Nah, kita mentaati pemimpin apakah karena jabatannya? Jawaban saya bukan. Melainkan kita mentaati pemimpin karena Tuhan. Karena Tuhan yang mengangkatnya. Dan yang kedua karena perannya. Kalau jabatannya, kita akan jadi seperti orang menteri-menteri. Siap. Karena jabatan. Siap. Alamak. Ya, kalau dalam gereja ya siap. Itu kalau militer. Kata siap. Saya benci kata itu loh. Karena itu tiru-tiru di luar pada umumnya. Ya, dengan senang hati. Coba jawablah dengan senang hati. Jujurlah dengan susah hati. Oke ya, ini kalau ada pertanyaan, ya saya sudah jawab pertanyaan seperti ini. Bagi saya, jangan hormati jabatannya. Itu duniawi. Tapi hormati Tuhan yang pilih dia. Tapi Pak, dia ada kesalahan, kekurangan. Loh, apa Tuhan salah pilih dia ya? Sih kamu protes. Komplain kepada Tuhan. Sekalipun dia punya kelemahan. Karena dia pun dimuridkan. Jangan lupa itu. Dan karena pun kamu dimuridkan. Oke? Ya, dan lihat juga dia karena perannya. Kalau perannya memang, jadi kita mentaati pemimpin karena perannya juga. Ya, yang kedua. Bagaimana kalau pemimpinnya tidak berperan, Pak? Ya. Ini kan tadi yang P besar dan P kecil ya. Itu kan. Nah, Mas, jawaban saya, mari kita menahan diri. Jangan mendahului Tuhan. Dan jangan mengusulkan diri menjadi dipilih Tuhan. Jangan mengusulkan diri dipilih Tuhan. Dengan cara apa? Memaksakan pendapat, memaksakan kehendak, karena pemimpin pasif, sibuk dengan dunianya. Jangan. Bagi saya, mari berdoa. Supaya Tuhan memberi kesempatan kita membantu pemimpin. Ini kata yang tepat sekali. Kita diberikan kesempatan membantu pemimpin. Ini orang-orang mulia, Bapak Ibu. Bagi saya lebih mulia dari pemimpin. Tolong pikirkan baik-baik kalimat saya ini. Orang-orang yang membantu pemimpin masih jauh lebih mulia daripada para pemimpin. Pikirkanlah secara biblical. Saya punya sejumlah biblical reason. Orang-orang yang membantu pemimpin adalah orang-orang yang jauh lebih mulia daripada pemimpin. Kenapa? Tidak mudah membantu pemimpin. Karena yang terhormat pemimpin. Karena yang dipuji pemimpin. Yang namanya disebut pemimpin. Maka itu yang lebih termulia adalah orang-orang yang membantu pemimpin. Teori Steffrey. Nah, kalau tidak, ya ini poin ya, menahan diri. Kalau tidak diberikan kesempatan, jangan memaksa. Ingat model Kristus, yaitu tidak robbery. Ya, not robbery. Kenapa? Karena dia equal dengan Tuhan. Karena dia urusan dengan Tuhan. Tidak perlu memaksakan. Biarkan Tuhan yang, kalau Tuhan yang bekerja, wow, indahlah. Ya, oke. Yang ketiga, bagaimana kalau pemimpin kita memimpin tidak sesuai dengan firman Tuhan? Jawaban saya, kita tidak berhak menghakiminya. Apalagi menghakimi pemimpin yang dipilih Tuhan. Kita menyerahkan kepada yang berhak secara rohani dan organisasi. Pasti ada orang-orang yang berhak. Ya, kita harus menahan diri. Bahkan menahan hak kita sekalipun. Ini penting. Menahan hak kita sekalipun. Ya, saya yakin boleh saja juga
menyampaikan kepada orang yang berhak. Boleh saja. Tetapi kita tidak punya hak langsung. Dia pemimpin kita. Dia punya kekurangan, dia punya kelebihan, dia punya kelemahan. Kita yang dipimpin tidak punya hak. Ya, kenapa? Kita harus mengerti otoritas leadership. Ada jalur-jalur, ada cara-cara, ada orang yang tepat. Oke. Bagaimana sesama pelayan, pemimpin menjadi tertutup dan tidak mau menyelesaikan masalah konfliknya. Ya, dia tidak mau selesaikan. Saya sudah dekati. Sama dengan jawaban di atas, menahan diri, termasuk menahan hak kita, ya, mendoakannya, berkomunikasi terus dengan dia sampai saatnya Tuhan membuka pintu hatinya. Jangan paksa dia buka pintu hatinya. Kalau dia paksa buka pintu hatinya, maka tidak murni, tidak tulus. Saya yakin Bapak Ibu tidak mau menerima ketidaktulusan. Tapi kalau Tuhan yang membuka pintu hatinya, maka wow, inilah satu rekonsiliasi yang sesungguhnya. Pernyataan penutup. Mari kita tetap menjadikan Kristus sebagai modal dan model kita. Sehingga hidup kita dan kepemimpinan kita menjadi Christ-like leader or servant and leadership. Dengan mengedepankan Christ willingness dan Christ submission. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada Pak Pendeta Yohanes.